Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi amarna bil jihadi fisabilillah wa nahana an jihadi fisabilit tagut. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'du. Anak-anak sekalian yang soleh dan solehah, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita semua dapat bermuajahah, dapat kembali bertemu, bertatap muka walaupun dalam keadaan seperti ini. Tapi mudah-mudahan tidak mengurangi rasa semangat kita dalam mencari ilmu ya. Nah, alhamdulillah pada ini hari Jumat kita dapat kembali dalam pembelajaran praktek ibadah ya. Dalam pembelajaran praktek ibadah mudah-mudahan kita semua senantiasa diberikan kesehatan. Yang mana mungkin ada keluarga di rumah yang kurang sehat, yang mudah-mudahan diberikan kesehatan seperti sedia kala. Dan tidak lupa salawat dan salam kita curah limpahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi Muhammad SAW, kepada para keluarganya, sahabatnya, tabi'in, itba'ut tabi'in, dan kepada kita selaku umatnya. Anak-anakku sekalian yang Bapak banggakan, pada pembelajaran kali ini kita semua akan mempelajari tentang membaca surat Al-Fatihah di dalam sholat dan juga ruku. Nah, terus seberapa pentingnya sih surat Al-Fatihah itu di dalam sholat? Nah, jumhur ulama mengatakan membaca Al-Fatihah adalah termasuk rukun sholat dan tidak sah sholat tanpa membaca Al-Fatihah. Terus apa dalilnya? Apa landasannya sehingga para jumhur ulama mengatakan seperti itu? Ada di dalam hadis riwayat Bukhari Muslim yang Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab ya, atau membaca surat Al-Fatihah. Jadi tidak sah, tidak ada sholat bagi orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Dan dikatakan lagi di dalam hadis yang lain bahwa setiap sholat yang di dalamnya tidak dibaca Fatihatul Kitab maka ia cacat. Ini dikatakannya sampai 2 kali ya, maka ia cacat. Jadi tidak sempurna seorang yang contohnya sholat tidak membaca Al-Fatihah. Jadi di dalam sholatnya itu kita harus membaca Al-Fatihah dan harus tartil, karena takutnya sholat kita tidak akan diterima, karena Al-Fatihah termasuk rukun sholat. Nah, kalau kita contohnya ketinggalan surat Al-Fatihah, bagaimana nih Pak kalau kita contohnya ketinggalan surat Al-Fatihah? Nah, sebagian para ulama mengatakan bahwa tidak sah menurut tadi para jumhur ulama ya. Jadi salat kita kalau kita ketinggalannya Al-Fatihah, contohnya ketinggalan bacaan Al-Fatihah, nah, kita harus nambah lagi 1 rakaat ya. Nambah lagi 1 rakaat di akhir nanti ketika imam sudah, contohnya kalau kita salat ini ya, masbuk. Nah, contohnya imam sudah salam. Nah, kita kembali lagi berdiri ya. Terus kita nambahin lagi 1 rakaat. Ya. Nah, itu kalau kita contohnya ketinggalan Al-Fatihah, karena Al-Fatihah itu termasuk rukun salat. Nah, itu pentingnya surat Al-Fatihah. Jadi kita harus benar nih bacaan Al-Fatihahnya, pelafalannya seperti apa. Terus anak-anakku sekalian, yang kedua ialah ruku. Jadi setelah membaca surat Al-Fatihah, terus kita membaca surat-surat yang lain di dalam Al-Quran ya, kita lanjut ruku. Apa itu ruku? Ruku itu bisa dikatakan menurut para ulama jadi ruku itu rakaat, bisa dikatakan rakaat. Jadi maksudnya ketika ketinggalan ruku itu juga ketinggalan 1 rakaat ya. Jangankan ruku, ketinggalan Al-Fatihah pun kita ketinggalan rakaat. Jadi kita harus menambahin lagi, apalagi ketinggalan ruku. Nah, terus gimana nih gerakan ruku seperti apa? Yang pertama, ruku dilakukan seraya bertakbir dengan mengangkat kedua tangan. Jadi kita mengatakan Allahu Akbar, Allahu Akbar, langsung ruku ini Allahu Akbar. Atau bisa di hadis yang lain gini dulu,
Allahu Akbar, nah bisa, atau Allahu Akbar, bisa juga seperti itu. Nah, kita mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga kita bagian bawah, dengan jari-jari tidak terlalu rapat dan tidak terlalu carang. Jadi kita sedang-sedang aja ya, Allah atau Allahu Akbar. Nah, terus posisi jari-jari ini gimana nih? Posisi jari-jari ketika kita mencengkram lutut. Nah, mencengkram lutut itu jangan terlalu bawah. Contohnya terlalu bawah ya, atau terlalu atas. Jadi kita harus pas di lutut kita, dan juga kita jangan terlalu rapat tangannya dan jangan terlalu carang. Kita harus sedang-sedang saja tapi kita mencengkramnya. Nah, itu dalam gerakannya. Nah, biar untuk nanti lebih jelas, Bapak akan kirimkan ya di Yufid TV bagaimana caranya kita ruku menurut sunnah Rasulullah SAW. Itu lebih jelas karena pembahasannya juga lumayan panjang ya di dalam ruku ini. Nah, doa ruku sendiri ialah yang sudah ada di dalam buku alisan ya, ada dua. Yang pertama ialah subhana rabbiyal azim. Jangan subhana rabbiyal azim, tapi subhana rabbiyal azim. Maha suci Rabbku yang maha agung. Maha suci Rabbku yang maha agung. Itu mungkin bacaan yang lumrah ya, yang insyaallah semua juga pada hafal. Nah, yang kedua ini ada juga bacaan yang kedua ialah subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, yang artinya maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, dan segala puji bagimu ya Allah, ampunilah aku. Ya, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli. Maha suci Engkau ya Allah, Rabb kami, yang segala puji hanya bagimu ya Allah, ampunilah aku. Itu artinya. Nah, ini doa ini kita semua wajib hafal ya. Kita semua wajib hafal. Nah, bagaimana sih jumlah membaca doa? Nah, kalau bacaan subhana rabbiyal azim itu dikatakan 3 kali. Nah, kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu dikatakan 1 kali. Tapi ada yang mengatakan juga boleh 3 kali, boleh sampai 7 kali. Itu para ulama. Bagaimana kita contohnya efektivitas di dalam waktu kita dalam sholat ya. Nah, tapi subhana rabbiyal azim ini dibatasi dari 3 atau contohnya bisa lebih sampai 7 kali. Kalau subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli itu dibatasi dari 1. Nah, dan juga bisa lebih sampai 7 itu menurut para ulama. Tapi ya tergantung tadi juga efektivitas waktunya ya. Contohnya bisanya 3 kali kalau subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, karena memang udah lumrah, sudah memasyarakat ya, enggak apa-apa. Nah, kalau ini subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma gfirli, Pak, saya kok cuman bisanya 1 kali karena memang imam itu langsung ke gerakan yang lain, enggak apa-apa ya. Nah, itu mungkin anak-anakku sekalian, kesimpulannya dari pembahasan kali ini kita wajib hafal dan juga fasih dalam membaca surat Al-Fatihah. Karena surat Al-Fatihah ini ialah merupakan rukun yang mesti ada di setiap rakaat di dalam sholat, itu mesti ada. Jangan sampai kita melewatkan surat Al-Fatihah. Terus yang kedua, ruku merupakan salah satu rukun sholat setelah Al-Fatihah. Oleh karena itu, melakukan ruku haruslah dengan tartil dan sesuai dengan sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW. Nah, itu 2 pembahasan yang singkat, tapi mudah-mudahan bisa menjadi pembelajaran yang menambah ilmu bagi kita semua. Dan Bapak akan mengirimkan video yang lain agar lebih lengkapnya. Dan mungkin ketika anak-anakku sekalian menonton video Bapak harapkan untuk melihat juga sambil melihat PowerPoint-nya. Jadi PowerPoint-nya disalin dulu ke laptop ya, kalau punya laptop disalin dulu ke laptop, terus nanti dilihat di laptopnya.
atau di notebooknya sambil dilihat video Bapak ya. Nah itu mungkin cukup sekian yang Bapak sampaikan. Mohon maaf tidak bisa lama-lama karena keterbatasan waktu kalau di YouTube. Tapi mudah-mudahan kita semua dapat memaknainya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Ditutup saja dengan doa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahi wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.